Ada gunanya nggak nih Purnawirawan? Bukan Gibranku. Ya istana Jokowi pada waktu itu. Purnawirawan tidak pernah punya jantung ya. Nanti ada echo chamber effect. Saya mendengarkan suara saya sendiri, sama seperti Anda katakan tadi. Anda minta supaya kita mendengarkan detak jantung. Purnawirawan tidak pernah punya jantung dia. So kalau dia punya jantung, dia akan gugup untuk narik picu. Jantung itu membuat orang ragu. Yang membuat orang pasti itu hati, bukan jantung. Walaupun sebetulnya barangnya sama, yang kita sebut jantung itulah hati. Yang kita sebut hati sebetulnya bukan itu yang kita maksud. Jadi kekacauan itu terjadi justru karena echo chamber dibuat sendiri oleh kalangan istana. Istana siapa? Ya istana Jokowi pada waktu itu kan. Kan itu yang menyebabkan orang sekarang berupaya untuk merenung. Ada gunanya nggak nih Purnawirawan nih? Kalau dia nggak ada gunanya, ngapain dibahas? Tetapi kalau satu Purnawirawan bicara dan 2 Purnawirawan ikut, 3 Purnawirawan ikut, lalu 4 BEM ikut, 4 BEM ikut, lalu 500 mama ikut, 500 mama ikut, lalu jadi berita di New York Times, itu artinya ada sesuatu di negeri ini. Mau dihentikan itu. Jadi Gibranmu adalah Gibranmu, bukan Gibranku. Nggak ada soal juga di situ. Tapi yang kita mau pastikan bukan pemaksulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau itu. Tetapi karena pejabat publik itu ada standarnya, maka kita terpaksa mesti terangkan itu. Pikiran Purnawirawan mengintip soal kedunguan apa enggak? Ya mungkin tidak, dia mengintip soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dan pelanggaran etik itu adalah hoax. Nggak benar pelanggaran etik itu. Ya kan? Hoax kan? Ya. CC, Jimli Asidik. Berarti Anda nggak baca pertimbangan Jimli Asidik sehingga mengeluarkan itu. Ya tapi Jimli Asidik kemarin bicara bahwa tidak mungkin Gibran dimaksudkan akan diproteksi oleh presiden. Itu 2 argumen yang berbeda. Dia melihat tidak mungkin karena akan diproteksi oleh presiden. Jadi dia mengetahui akan diproteksi, oleh karena itu dia batalkan pelanggaran etisnya itu. Kalau diproteksi oleh presiden, dasarnya apa? Ya karena satu paket. Tidak juga. Karena itu kapasitas individu. Gibran punya kapasitas individu, Prabowo punya kapasitas individu. Yang lagi disorot kapasitas individu Gibran, itu Gibranmu itu. Kan begitu cara kita melihat soalnya kan. Ya tapi kan ini melanggar konstitusi. Apa yang melanggar konstitusi? Apakah persoalan kita persoalan hukum di sini? Bukan. Bukan persoalan legalitas, ini persoalan legitimasi. Karena itu kalau dia legalitas selesai dia. Karena legitimasi diulang-ulang sampai you bosan sendiri dengar suara lu sendiri kan. Mama tiap hari bicara itu. Anak SMP juga bicara itu. Mem ada di mana-mana tuh. Tiba-tiba ada soal Raja Ampat. Maka demi Raja Ampat batalkan sesuatu yang udah 2 tahun dipersoalkan orang. Oke. Sekarang Raja Ampat kita bongkar hari ini. Tiba-tiba ada Raja 5, maka Raja Ampat kita tinggalkan, masuk ke Raja 5 itu. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Jadi bukan karena ada sesuatu, maka yang di belakang itu menjadi tidak penting. Seandainya, saya ikuti logikamu, sekarang ada suara Raja Ampat, karena itu tinggalkan. Nggak ada berguna para Purnawirawan. Oke, sekarang, sebelum ada Raja Ampat, berguna nggak dia? Ya berguna, karena nggak ada Raja Ampat kan. Ya logiknya begitu. Cara membaca persoalan itu begitu.
Bukan karena Anda dapat permen hari ini lebih manis, maka permen yang kemarin gak ada gunanya. Memang gak ada gunanya hari ini kalau dia lebih manis, tetapi kemarin dia berguna itu. Karena belum ada pembanding. Sekarang kita lihat pembandingnya apa? Berguna gak perbandingan itu? Kan di kepalamu tadi begitu banyak hal yang Anda anggap gak penting itu. Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI. Tempatnya adik. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya. Saya yang pertama kali justru mendorong si Raja Yuli, mendorong Grace Natali untuk memastikan bahwa partai ini akan jadi partai ideologis in optima forma. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Tanya Made. Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya. Judulnya Arah Generasi. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? Saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya. Karena itu baca tuh. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi. Bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya tuh. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Saya nggak pernah berpihak pada siapa-siapa, saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Ya. Informasi mahal sekarang. Jadi kita mau lihat keadaan bangsa ini. Di dalam kegugupan kita untuk membaca masa depan. Anda Gibranku. Anda baca nggak proposal Indonesia 3 hari lalu di sidang ILO di Geneva? Baca? Nggak baca, gimana? Itu soal nasib tenaga kerja, buruh dan manusia Indonesia berhadapan dengan artificial intelligence yang nanti 3 tahun lagi itu kan menguasai sistem perburuan dunia. Yang ngomong di situ siapa? Jumhur Hidayat. Yang naik panggung sama-sama Prabowo ketika hari buruh. Terus Anda nggak tahu apa yang Anda akan terangkan pada Gibran kalau Gibran bertanya ILO itu apa? Tadi ada iklan cappuccino, Ovaltine. ILO itu Milo buat diminum. Kan itu pentingnya. Anda mau dukung Gibran dengan kekosongan. Reason issue Anda nggak ngerti, bagaimana coba? Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu. Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang reason issue. Saya bantuin Gibran. Gibran, ganti konsultanmu, bodoh semua. Serius. Itu akibatnya begitu. Jadi saya potong dulu ya, karena keadaan hari ini memungkinkan kita untuk melihat arah generasi. Yang pernah saya tulis itu tuh. Bukan sekedar ini Gibranku, mana Gibranmu? Apa itu gituan. Kasih isi dong tuh pada bangsa ini. Kasih pendapat itu. Gibran bagi-bagi skincare. Benar kan? Apa poinnya bagi-bagi skincare?